Di sebuah desa kecil bernama Payangan yang terletak di Kabupaten Jember, hidup seorang nelayan bernama Bambang. Ia adalah pria berusia 35 tahun yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai sosok yang cekatan dan berani. Meskipun hanya seorang nelayan biasa, Bambang selalu menjadi tumpuan harapan bagi keluarganya yang bergantung pada hasil laut. Pekerjaannya sehari-hari melibatkan perjalanan jauh ke laut lepas untuk mencari ikan. Suatu hari, Bambang memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Pulau Nusa Barong, sebuah pulau yang terletak di tengah laut dan dikenal dengan cerita-cerita mistis yang menyelimuti. Pulau itu sering dikunjungi oleh nelayan, namun seringkali ada cerita tentang orang-orang yang hilang secara misterius. Namun, Bambang tidak pernah percaya pada cerita-cerita itu. Bagi dia, itu semua hanyalah mitos belaka. Dengan persiapan matang, ia pun berangkat menggunakan perahu kecil miliknya. Keberangkatannya disaksikan oleh beberapa warga desa, termasuk sahabat dekatnya, Rudi. Sebelum berangkat, Rudi sempat menasihatinya untuk tidak pergi ke pulau itu sendirian. "Bambang, hati-hati ya. Banyak cerita yang bilang kalau ada hal-hal aneh di sana. Jangan terlalu percaya diri," ujar Rudi dengan khawatir. Bambang hanya tersenyum dan menjawab, "Jangan khawatir, Rudi. Aku cuma mencari ikan, nggak lebih dari itu." Setelah berpamitan, Bambang melanjutkan perjalanan menyeberangi laut menuju Pulau Nusa Barong. Saat perahunya semakin menjauh dari pantai, langit yang cerah tiba-tiba berubah mendung. Angin mulai bertiup kencang, dan gelombang laut semakin besar. Meski begitu, Bambang tetap melaju dengan perahu kecilnya, merasa tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, pada saat itu, sebuah suara aneh terdengar dari kejauhan. Seperti suara seseorang yang berteriak, tetapi terkesan sangat jauh dan samar. Bambang terkejut, namun segera mencoba mengabaikannya. Ia berpikir, mungkin itu hanya suara ombak yang pecah atau mungkin angin yang membawa suara dari pulau lainnya. Sesampainya di pulau, Bambang segera mulai mencari tempat yang aman untuk melabuhkan perahunya. Pulau Nusa Barong memang terlihat sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia di sana. Hanya ada pepohonan lebat yang tertutup oleh semak-semak. Meskipun perasaan was-was mulai menyergap, Bambang menenangkan dirinya dan mulai mencari spot untuk memancing. Hari mulai beranjak sore. Keheningan pulau semakin terasa. Hanya suara ombak dan suara angin yang sesekali berdesir di antara pepohonan. Tapi saat itulah Bambang mendengar sesuatu yang berbeda. Dari balik semak-semak yang lebat, ia melihat sebuah bangunan tua yang sangat mencolok. Bangunan itu terlihat seperti sebuah rumah yang sudah lama ditinggalkan, dengan jendela yang pecah dan pintu yang hampir runtuh. Rasa penasaran mendorong Bambang untuk mendekat. Ia berjalan perlahan-lahan menuju bangunan itu, perasaan takut dan cemas mulai merayap. Ketika ia membuka pintu yang hampir copot, ia mendapati sebuah ruangan gelap dengan bau busuk yang sangat menyengat. Ruangan itu dipenuhi dengan berbagai benda usang, seperti kursi-kursi kayu yang rusak, serta barang-barang yang tertinggal tanpa terurus. Namun yang paling mencolok adalah sebuah kamar di ujung ruangan, yang tertutup rapat dengan sebuah papan kayu. Dengan perasaan aneh, Bambang mendekati kamar itu. Tanpa sengaja, ia memandangi papan kayu yang menutupi pintu kamar tersebut. Tiba-tiba, dari dalam kamar, terdengar suara berdesir halus, seperti suara seseorang yang bergerak. Bambang terkejut, tapi ia tetap tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia membuka papan kayu itu dan memasuki kamar yang ternyata penuh dengan benda-benda aneh, termasuk sebuah ranjang kayu yang sudah usang dan berdebu. Di pojok kamar, Bambang melihat sebuah lemari tua yang tampaknya tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Dalam keadaan ragu-ragu, ia membuka pintu lemari itu, dan ia mendapati sesuatu yang sangat mengejutkan. Sebuah tubuh manusia yang sudah sangat pucat, seakan-akan mati bertahun-tahun yang lalu. Wajahnya mengerikan, matanya terbuka lebar seakan menatap langsung ke arah Bambang. Keringat dingin mulai mengucur di tubuh Bambang. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat, seakan-akan terikat dengan tanah. Pada saat itu, ia mendengar suara lain, lebih jelas dan lebih menyeramkan. Suara itu berasal dari dalam kamar, dan sepertinya semakin mendekat. Begitu suara itu semakin dekat, Bambang akhirnya tergerak untuk berlari. Namun,
Saat ia berbalik, pintu kamar yang tadi terbuka lebar kini sudah tertutup rapat. Ia mencoba membuka pintu itu, namun tampaknya terkunci dari dalam. Panik, Bambang mulai memukul pintu, berusaha melepaskan diri dari kamar tersebut. Namun, tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar jelas di belakangnya. Bambang menoleh dan melihat sosok tinggi besar, dengan tubuh yang sangat pucat, berdiri di ujung kamar. Sosok itu perlahan bergerak maju, dan Bambang merasa tubuhnya semakin berat. Rasa takut yang mendalam menyelubungi pikirannya, membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Sosok itu mendekat dengan langkah lambat, semakin dekat dan semakin jelas. Wajahnya yang hancur dan mengerikan membuat Bambang tidak bisa lagi bergerak. Saat sosok itu semakin mendekat, ia membuka mulutnya yang penuh dengan gigi-gigi tajam. "Kamu tidak boleh pergi," katanya dengan suara yang serak dan penuh kebencian. Bambang mencoba berteriak, namun suaranya serasa tertahan di tenggorokan. Tubuhnya terasa lemas, dan ia terjatuh ke lantai. Dalam keputusasaan, ia melihat sebuah cahaya samar dari balik jendela yang pecah. Seperti sebuah jalan keluar, namun sosok itu masih berdiri di hadapannya, menghalangi semua jalan. "Kenapa kamu masih bertahan di sini?" tanya Bambang dengan suara terputus-putus, hampir tak terdengar. Sosok itu hanya diam, memandangi Bambang dengan tatapan kosong. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lemari tempat tubuh manusia yang telah lama mati itu. "Dia adalah bagian dari kami," ujarnya pelan. Bambang merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya berputar. Tubuhnya semakin lemas dan tidak mampu bergerak lagi. Dalam keadaan yang semakin kritis, ia hanya bisa menatap kosong, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keheningan yang mencekam membungkus seluruh ruangan itu. Kegelapan semakin mencekam ketika Bambang merasakan tubuhnya tak lagi mampu melawan rasa takut yang menghimpit. Sosok itu tetap berdiri di depannya, hanya memandangi dengan tatapan kosong yang seolah tidak hidup. Keheningan yang mencekam semakin dalam, memeluk seluruh ruangan seperti sebuah penjara yang menjerat perasaan dan pikiran Bambang. Namun, meski tubuhnya terasa kaku, hatinya masih memompa satu-satunya harapan. Ia harus keluar dari tempat ini. Sosok yang menyeramkan itu akhirnya bergerak. Dengan langkah lambat dan suara desahan dari tubuhnya yang hancur, ia berjalan perlahan menuju ranjang kayu yang terletak di tengah kamar. Bambang tidak bisa berpaling. Matanya tertuju pada sosok itu yang semakin mendekat. Ada ketakutan yang meluap-luap, namun juga ada rasa penasaran yang semakin menggerogoti pikirannya. Sosok itu membuka mulutnya lagi, namun kali ini bukan kata-kata yang keluar. Sebuah suara yang mengerikan, seperti teriakan yang terkekang dan hampir tidak bisa terdengar dari dalam tubuhnya. "Rasakan apa yang kami rasakan." Suara itu bergema di telinga Bambang. Saat itulah, Bambang merasa perasaan asing mulai merasuk dalam dirinya. Ada sesuatu yang berusaha menembus batas pikirannya, seolah-olah ia mendengar suara yang datang dari masa lalu. Suara-suara itu sangat familiar, seperti suara yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu, tetapi tak pernah ia ketahui siapa yang mengucapkannya. Sosok itu berhenti, berdiri tepat di depan Bambang. Sekarang, Bambang bisa melihat lebih jelas wajahnya yang rusak. Mata sosok itu terbuka lebar, tetapi kosong, seperti mata yang tidak memiliki jiwa. Namun, di sekeliling mata itu ada sesuatu yang membuat Bambang menggigil. Sepertinya ada bayangan samar yang bergerak di dalam bola matanya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. "Apa yang terjadi di sini? Siapa kamu?" teriak Bambang, suaranya penuh dengan ketakutan. Namun, sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia menundukkan kepala sejenak, dan ketika mengangkatnya kembali, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Di balik bibir yang hancur, muncul senyuman lebar yang sangat mengerikan. Suara tertawa yang terputus-putus keluar dari mulutnya. Bambang merasa seperti berada di ujung jurang yang sangat dalam. Semua indera dan logika seolah menghilang, dan yang tersisa hanya rasa takut yang meresap begitu dalam. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya terasa seperti terkunci. Pandangannya mulai kabur, dan ia merasa seperti tubuhnya terlepas dari kenyataan. Tiba-tiba, suasana kamar berubah.
Lampu yang tadi remang-remang mulai menyala lebih terang. Namun bukan cahaya yang biasa. Cahaya itu berwarna merah, menyinari setiap sudut ruangan dengan intensitas yang luar biasa. Semua benda di dalam kamar itu seolah bergerak, dan bayangan aneh muncul di dinding. Sepertinya ada sesuatu yang mulai mengalir dari dinding, seperti cairan hitam yang kental, menciptakan pola-pola menyeramkan. Bambang menjerit, meronta-ronta, namun tidak ada yang bisa mendengar. Semuanya terasa hampa dan kosong. Terperangkap dalam kegelapan ini, ia merasa seperti terseret ke dalam lubang hitam yang tak berujung. Pada saat itu, sebuah suara asing terdengar lagi. Kali ini bukan suara dari sosok itu, tetapi suara yang datang dari dalam tubuh Bambang. Suara itu sangat jelas dan keras, seperti suara bisikan yang memaksa. "Keluar dari sini, atau kau akan menjadi salah satu dari kami." Bambang terperanjat. Sebuah dorongan kuat datang dari dalam dirinya, mengingatkan dirinya untuk melawan. Meskipun tubuhnya sangat lelah, ia berusaha untuk mengerahkan seluruh tenaga yang ada. Dengan susah payah, ia mulai bergerak, meskipun setiap langkah terasa seperti beratnya ribuan batu. Matanya mencari-cari jalan keluar, namun semuanya tampak sama, gelap dan penuh misteri. Ia mengalihkan pandangannya ke jendela yang pecah. Cahaya merah itu memancar keluar dari dalam ruangan dan tampak menyinari langit malam yang gelap. Namun, meskipun ada cahaya, Bambang merasakan ada sesuatu yang aneh. Cahaya itu bukan cahaya yang biasa. Ini seperti api yang bisa membakar segalanya. Dia berlari menuju jendela, mencoba untuk melompat keluar. Tetapi begitu kakinya menyentuh dinding, ia merasakan sebuah sentuhan dingin yang sangat kuat. Ia terjatuh ke lantai, dan seketika itu juga ia merasakan sesuatu yang menahan dirinya. Sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi sangat nyata. "Kenapa kamu berlari, Bambang?" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Kamu sudah di sini, dan kamu tidak akan pernah pergi." Bambang bangkit, mencoba untuk menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa ia harus melawan, harus mencari cara untuk keluar dari tempat ini. Namun, seiring ia berusaha berdiri, kegelapan itu semakin menyelimuti dirinya. Sosok itu berdiri di hadapannya lagi, semakin mendekat. Senyuman mengerikan kembali muncul di wajah sosok itu. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Bambang dengan suara gemetar. Sosok itu akhirnya membuka mulutnya, dan dengan suara serak yang dalam, ia mulai bercerita. "Kami adalah yang terlupakan," kata sosok itu. "Dulu kami juga seperti kamu, nelayan yang datang ke pulau ini. Kami hilang dan tidak pernah ditemukan lagi. Di sini, kami terperangkap dalam kamar mayat. Kamar ini adalah tempat bagi mereka yang tidak bisa meninggalkan pulau ini. Dan sekarang, kamu adalah bagian dari kami." Bambang merasakan tubuhnya semakin lemas. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menarik jiwanya. Namun, di saat yang sama, ada dorongan untuk bertahan hidup, untuk mencari tahu lebih banyak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa mereka? Dan apakah ia bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini? Dengan segenap kekuatan yang masih tersisa, Bambang melangkah ke depan. Ia harus tahu apa yang terjadi, dan bagaimana ia bisa keluar dari kamar mayat ini sebelum ia menjadi bagian dari mereka. Namun, jalan keluar itu tidaklah semudah yang ia bayangkan. Semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi lebih mengerikan, dan ia tahu bahwa waktunya semakin menipis. Bambang terhuyung, langkahnya hampir tidak stabil. Namun dorongan untuk bertahan hidup memaksa dirinya untuk melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan kamar yang telah mengurungnya. Suara-suara yang datang dari sosok yang menakutkan itu semakin mendalam, terdengar seperti raungan dari kedalaman yang tidak bisa dijelaskan. Setiap langkah yang diambilnya semakin berat, seolah ada kekuatan tak tampak yang mencoba menyeretnya kembali ke dalam kegelapan yang mencekam. Kamar mayat yang menjadi pusat segala kegilaan ini terasa lebih padat. Udara di dalamnya semakin pengap dan berat, seolah seluruh ruang ini dipenuhi oleh ketakutan yang menunggu untuk menyergap Bambang. Sosok yang mengerikan itu terus memandangi Bambang dengan senyuman yang semakin lebar, semakin mengerikan. Wajahnya yang cacat dan hampir tak dapat dikenali kini semakin tampak lebih hidup, seperti ada sesuatu yang bangkit dalam dirinya,
kekuatan yang sangat lama terkubur. Bambang menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut yang kian mencekam. "Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan dari aku?" teriak Bambang, meski suaranya sudah sangat lemah. Sosok itu perlahan membuka mulutnya, dan kali ini suara yang keluar terdengar lebih jelas, lebih kuat. "Kami adalah mereka yang terperangkap. Pulau ini adalah penjara yang tak terlihat bagi mereka yang mencoba mengabaikan peringatan. Mereka datang, mencari keuntungan, namun hanya sedikit yang bisa kembali." Sosok itu berhenti sejenak, dan tatapannya yang kosong menyiratkan kepedihan. "Kami bukan hanya arwah. Kami adalah bagian dari sejarah yang terlupakan." Bambang, meskipun ketakutannya semakin dalam, berusaha untuk berpikir jernih. Apa yang sebenarnya terjadi di Pulau Nusa Barong ini? Kenapa begitu banyak orang yang hilang tanpa jejak? Apa yang mengikat mereka semua di tempat ini? Pandangan Bambang menyapu ruangan, matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Pada salah satu dinding yang tertutup oleh lapisan tebal debu, terlihat sebuah gambar samar, seperti sebuah lukisan yang telah memudar. Gambar itu menggambarkan sebuah kapal yang terbalik, tenggelam di tengah badai. Di bawah gambar itu, ada tulisan yang hampir tidak terbaca. "Pulau ini bukan tempat yang sembarangan," gumam Bambang pada dirinya sendiri, mencoba untuk mencerna semua yang ia lihat. Sosok itu yang kini berdiri hanya beberapa langkah dari Bambang menunduk, lalu berkata dengan suara yang rendah dan dalam, "Kamu ingin tahu lebih banyak, bukan? Kamu ingin keluar, kan? Tetapi, jika kamu ingin melarikan diri, kamu harus tahu harga yang harus dibayar." Bambang menelan ludahnya. Rasa takut mencekam tubuhnya, tetapi pikirannya justru dipenuhi oleh satu pertanyaan besar. Apa yang harus ia bayar? Apa yang dimaksud oleh sosok itu? "Kami semua adalah nelayan yang datang ke pulau ini dengan niat mencari ikan. Namun pulau ini memiliki kutukan. Mereka yang terjebak dalam kutukan ini tidak akan pernah bisa keluar kecuali mereka mendapatkan izin dari yang menguasai pulau ini," ujar sosok itu dengan suara penuh penyesalan. "Kami adalah korban yang gagal. Namun kamu bisa menjadi penyelamat atau justru menjadi bagian dari kami. Pilihan ada di tanganmu." Bambang terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Di benaknya, sebuah gambar samar mulai terbentuk. Kamar mayat ini bukan sekadar tempat tinggal bagi arwah-arwah yang terlupakan, tetapi juga merupakan sebuah tempat peralihan bagi mereka yang terperangkap dalam kutukan tanpa akhir. Sebuah kutukan yang hanya dapat dilepaskan jika seseorang yang baru datang mampu menemukan jalan keluar. Dan ternyata, Bambang kini tahu, dialah yang dimaksudkan untuk menyelesaikan kutukan ini. Namun, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk itu. "Jika aku ingin keluar, apa yang harus kulakukan?" tanya Bambang dengan suara penuh harapan yang hampir tak terdengar. Sosok itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia melangkah mundur, seolah memberi ruang bagi Bambang untuk berpikir. Matanya yang kosong hanya memandangi dengan tatapan yang sangat berat. Ada sebuah pintu di ujung ruangan ini. Itu adalah jalan keluar. Namun, jalan itu tidak akan terbuka dengan mudah. Kamu harus membayar harga yang harus dibayar oleh setiap jiwa yang terperangkap di sini. Bambang semakin bingung. "Harga? Apa maksudmu?" Sosok itu menggelengkan kepala. "Harga yang harus dibayar adalah keberanianmu untuk menerima kenyataan. Kamu harus menghadapi kenyataan yang selama ini kamu hindari. Keberanianmu untuk menanggung beban yang selama ini membuatmu takut." Bambang merasa seakan ada sesuatu yang menghimpit dadanya. Apa yang dimaksud dengan kenyataan yang harus ia hadapi? Apa yang selama ini ia hindari? Keberanian yang dimaksudkan oleh sosok itu terasa sangat dalam, sangat berat. Namun ia tidak punya pilihan lain selain untuk mencari jalan keluar. Ia sudah terlalu lama berada dalam kegelapan ini. Sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan Bambang dalam kebingungannya. Hanya ada keheningan yang menggema, seolah dunia di sekitar Bambang berhenti berputar. Hati Bambang berdebar kencang. Ia merasa terperangkap dalam labirin pikirannya sendiri. Dalam kegelapan yang semakin pekat,
Bambang merasakan sebuah dorongan kuat untuk bergerak ke arah pintu yang disebutkan oleh sosok itu. Dengan langkah yang ragu, ia berjalan menuju ujung ruangan, di mana sebuah pintu besar yang tampaknya sangat tua dan tertutup rapat menantinya. Di depan pintu itu, ada tulisan yang sangat samar, hampir tak terbaca. Dengan penuh tekad, Bambang mendekatkan wajahnya, dan pelan-pelan mencoba membaca tulisan itu. Untuk keluar, kau harus memberikan yang paling berharga. Kehidupan atau ingatan. Pilihlah. Bambang tertegun. Pilihan apa yang dimaksudkan? Kehidupan atau ingatan? Apa yang akan ia pilih? Semua yang ia cintai, semua yang ia inginkan, ada di balik dua pilihan ini. Apakah ia harus menyerahkan hidupnya atau mengorbankan kenangan yang selama ini ia simpan? Bambang terdiam, memikirkan apa yang harus ia pilih. Ia tahu bahwa keputusan ini akan menentukan nasibnya, baik atau buruk. Dalam ketegangan yang menekan, akhirnya ia mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang akan membawanya menuju akhir dari perjalanan ini, yang penuh dengan misteri, kutukan, dan ketakutan yang tak terkatakan. Dengan penuh keberanian, Bambang membuka pintu itu, memasuki jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, siapa yang tahu bahwa apa yang menanti di balik pintu itu jauh lebih mengerikan daripada yang pernah dibayangkannya? Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar, untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik, dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.